Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga kita tetap terjaga staminanya agar bisa mengambil atau memetik semua hikmah yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang sikap dan perubahan sikap ya. Sebelumnya saya sudah share PPT Pak. Teman-teman sudah baca semua belum ya? Sedikit, Pak. Sedikit, harusnya biar lebih efektif dibaca aja semuanya gitu. Nanti teman-teman tambah referensi untuk penjelasannya. Sehingga nanti kelasnya akan lebih dinamis gitu. Tapi ya sudahlah. Allahu Sebentar. Saya lagi persiapkan screen yang akan kita bahas. Baik, kita akan bicara tentang sikap dan perubahan sikap. Apakah itu sikap? Ya, sebelumnya kita sudah berbicara tentang persepsi, ya. Kemudian ada di dalamnya ada social knowledge, ada social scam dan sebagainya. Nah, mungkin sekilas kalau kita tidak memahami secara cermat, hampir tidak ada beda antara sikap dan persepsi. Recording in progress. Nah, materi diskusi kita kali ini mencakup aspek pertama pengertian sikap, kemudian pembentukan sikap dan fungsi sikap, kemudian bagian ketiga ada hubungan antara sikap dan perilaku, dan bagian keempat adalah perubahan sikap dan persuasi dan disonansi kognisi. Nah, untuk yang perubahan sikap, mungkin yang bagian persuasi ini saya tidak akan membahas secara detail, karena itu lebih pada persoalan teknis, teman-teman bisa membaca lebih jelas ya, nanti jadi tugas responsifnya untuk teman-teman meresum dan contoh-contoh bentuk persuasi. Baik, kita berangkat dari pengertian sikap. Seringkali ya, dalam kehidupan kita, sebentar ada gangguan. Bentar ya, izin. Halo?
Oke, kita berangkat dari pengertian sikap ya. Seringkali dalam keseharian kita mungkin teman-teman sering mendengar atau bahkan mengucapkan sendiri terkait dengan sikap ini. Anda harus mempunyai sikap yang jelas dong, begitu misalkan. Atau mungkin untuk menjadi seorang strong leadership kita harus mempunyai sikap yang kuat, sikap yang baik gitu untuk bisa dicontoh. Nah, sebenarnya apa sikap itu sebetulnya ya? Ini akan kita coba diskusikan. Dalam pengertian Baron dan Byron ini, sikap didefinisikan sebagai evaluasi kita terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial. Kemudian definisi yang kedua, sikap adalah penilaian terhadap berbagai objek yang terdapat dalam kehidupan kita. Kecenderungan terhadap objek-objek yang dilatar belakangi oleh keyakinan, perasaan, dan kecenderungan perilaku seseorang. Dan yang ketiga, sikap merupakan kumpulan keyakinan, perasaan, dan kecenderungan perilaku yang relatif berlangsung lama yang ditunjukkan pada orang lain, ide objek, dan kelompok orang tertentu. Nah, kalau demikian pengertiannya, mungkin kita akan kedistrak. Apa bedanya pengertian sikap dengan persepsi? Nah, persepsi biasanya berlangsung secara cepat. Ya, persepsi biasanya berlangsung secara cepat karena itu merupakan respon terhadap stimulus yang kemudian diolah oleh indera kita, kemudian masuk dalam kognisi kita, maka akan melahirkan sebuah keyakinan-keyakinan terhadap suatu objek. Nah, kumpulan dari beragam keyakinan inilah yang kemudian akan terbentuk dalam skema mental kita ya, yang pada akhirnya akan menetap menjadi sebuah sikap. Ya, jadi sikap itu lebih kepada sekumpulan keyakinan-keyakinan atau evaluasi terhadap objek yang kita persepsikan. Lantas, apakah komponen sikap itu? Sikap terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kognitif. Kognisi dulu ya, kognitif. Atau berupa keyakinan terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek sikap tertentu, fakta pengetahuan, dan keyakinan tentang objek. Ya, jadi keyakinan itu adalah hasil evaluasi ya. Keyakinan itu kan hasil pemrosesan informasi, itu adanya di kognisi. Kemudian dimensi yang kedua adalah komponen afeksi atau perasaan yang terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek, terutama penilaian suka dan tidak suka, gembira atau tidak gembira, bahagia atau tidak bahagia. Kemudian yang ketiga adalah komponen konatif atau dimensi konatif, itu mencakup aspek kecenderungan perilaku. Jadi biasanya secara teori pada umumnya sikap itu akan menjadi determinan terhadap perilaku. Atau kalau orang mempunyai sikap yang firm terhadap sesuatu, maka orang itu mempunyai kecenderungan untuk melakukan sesuatu selama tidak ada hambatan atau hal-hal yang membuat terhalangnya sikap untuk mencapai perilaku. Jadi ketiga komponen inilah yang membentuk sikap. Jadi kita bisa membedakan antara persepsi dan kognisi, persepsi dan sikap. Saya bisa memahami di sini mungkin bahwasanya dalam konteks ini persepsi merupakan predisposisi dari adanya sikap. Salah satu predisposisi dari adanya sikap. Karena pusatnya sama-sama di kognisi sebagai proses evaluasi atau keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap objek tertentu atau fakta tertentu. Nah, kemudian pembentukan sikap ya. Sikap tidak melekat sejak lahir, tetapi diperoleh dari proses belajar. Ini juga barangkali untuk memudahkan kita membedakan antara persepsi dan sikap. Kalau persepsi itu mungkin dari bayi usia 0 sampai usia 3 bulan, dia sudah bisa mempersepsikan sesuatu. Dia sudah bisa meyakini sesuatu. Hanya saja mungkin dalam konteks verbal, manusia biasa tidak bisa memahaminya. Tapi dalam konteks dia sebagai sebuah innate bawaan seorang bocah bayi ya, maka dia bisa mempunyai persepsi terhadap dunianya. Ketika dia keluar, bayi akan bereaksi terhadap lingkungannya. Pun begitu misalkan ketika bagaimana cara mempelajari dia dapat ASI. Maka
dia akan mempersepsikan ketika dia dipeluk sama ibunya misalkan, dan dia akan mendapatkan susunya. Itu persepsi. Nah, berbeda dengan sikap ini diperoleh berdasarkan belajar. Artinya, tahapan belajar itu diperoleh ketika manusia sudah sadar. Manusia sudah sadar, manusia sudah mengerti tentang konsekuensi logis terhadap apa yang dipelajarinya dan implikasi yang dipelajarinya. Itu sikap. Makanya mungkin ketika usia mereka sudah dalam fase sadar dan bisa mengekspresikan, dia bisa membenci sesuatu atau suka dan tidak suka terhadap sesuatu. Itu namanya sikap. Yang kemudian pembentukan sikap itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebudayaan, misalnya keluarga, norma, golongan, agama, dan adat istiadat. Nah, ada kecenderungan misalkan orang yang lahir dari tradisi agama yang kuat, maka dia juga akan mempunyai sikap terhadap agama yang favorable, menyenangkan, dan biasanya cenderung kuat. Sehingga ketika dia punya sikap agama yang kuat, ketika di luar, dia tidak mudah terombang-ambing oleh derasnya arus pergaulan misalkan. Ini sikap. Nah, jadi sikap itu dipengaruhi oleh stimulus dan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lebih lanjut di sini akan kita jelaskan bagaimanakah sikap itu bisa dibentuk, yaitu melalui 4 proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini sebagaimana yang dulu kita sudah bicarakan di bab paling awal ya, kita bicara tentang beberapa aliran besar mengenai dalam psikologi. Yang pertama adalah tentang aliran behavioristik, di mana aliran behavioristik ini menekankan perilaku seseorang itu diperoleh dari hasil belajar. Pun begitu sikap, ya. Jadi sikap itu dibentuk oleh proses belajar yang pertama dengan cara asosiasi. Kita ingat definisi asosiasi itu adalah ketika individu melakukan reaksi terhadap stimulus, maka individu itu akan melakukan asosiasi terhadap stimulus-stimulus yang lainnya. Kita ingat penelitian dari asosiasi classical conditioning itu oleh siapa? Turner ya? Atau siapa sih namanya, lupa. Ya, jadi sebuah perilaku itu terjadi karena adanya proses belajar, di mana dalam proses belajar itu terdapat proses pengasosiasian ya antar stimulus, sehingga stimulus itu menghasilkan satu pengertian, kemudian dia gabungan dengan stimulus yang lain akan menghasilkan sebuah pengertian atau makna, digabungkan lagi yang pada hasilnya form akan membentuk perilaku dia. Di situ dicontohkan kan tikus ketika di dalam eksperimennya, kucing ditaruh di dalam sebuah sangkar, kemudian di situ ditaruh tuas ya yang bisa membuka pintu. Kucing tidak serta-merta terus di luarnya terdapat makanan. Nah, kucing dalam konteks itu tidak serta-merta bisa mengambil makanan itu. Maka yang sangat natural dilakukan oleh kucing adalah dengan melakukan merobek-robek dan mencakar-cakar dinding kandang tersebut. Namun secara kebetulan dia menekan tuas yang akhirnya pintunya terbuka. Nah, jadi proses belajar ini bisa disengaja ataupun tidak sengaja, yang dimana pada akhirnya dia mendapat pemaknaan terhadap proses belajar itu dengan menggabungkan, mengasosiasikan. Oh, jadi ternyata tadi pintu itu kebuka karena saya menginjak pintu itu. Pun begitu dengan sikap ya, sikap itu diperoleh berdasarkan stimulus-stimulus atau informasi-informasi yang kita peroleh tidak hanya dari satu bentuk saja atau satu sisi saja, melainkan dari banyak sisi. Sehingga diasosiasikan sikap juga sebagai bentuk respon terhadap stimulus tersebut. Oke, kemudian yang kedua adalah sikap juga bisa diperoleh dengan sebuah proses peneguhan. Sebagai contoh di sini adalah andaikan nilai matematika Anda itu mendapat nilai yang bagus, mendapat A, maka Anda akan mempertahankan sikap kebahagiaan Anda atau kesukaan Anda terhadap pelajaran matematika. Bahkan Anda akan mendedikasikan lebih energi Anda untuk mempertahankan nilainya supaya A. Maka dalam konteks ini nilai A dapat memperkuat
sikap Anda dalam mempelajari ilmu matematika. Kemudian sikap juga bisa diperoleh dengan cara imitasi. Sebagai contoh, karakteristik anak dalam proses pembelajaran salah satunya adalah melakukan modeling atau imitation atau yang dikenal dengan observation learning. Anak yang baru lahir, dia akan mengimajinasikan dirinya, mengidentifikasikan dirinya dengan ayah kita, termasuk nilai-nilai apa yang dibangun oleh ayah, itu yang kemudian akan ditiru oleh seorang anak. Misalkan ayah kita adalah seorang yang tegas, wibawa, ya. Terus dalam setiap memberikan keputusannya, dia selalu menyertakan berbagai alasan sehingga alasan itu bisa diterima dan bisa dipahami sebagai sebuah kebijakan yang bijaksana. Maka besar kemungkinan anak akan memiliki sikap yang sama. Ya. Anak akan memiliki sikap yang sama dalam menentukan persoalan. Begitu. Kemudian sikap bisa didapatkan dengan cara imitasi juga bisa diketahui, misalkan kecenderungan perilaku seseorang untuk memilih, misalkan. Memilih itu kan perilaku, tapi biasanya diawali dengan sikap. Jika Anda memilih seorang presiden misalkan, maka Anda biasanya memiliki konfirmasi atau confirm terhadap calon presiden itu. Maka bagi orang yang mungkin secara informasi belum bisa memproses banyak informasi, dia akan meniru temannya atau kakaknya yang memilih presiden A gitu, yang mempunyai kecenderungan untuk memilih presiden A dengan kriteria dan karakter tertentu. Maka sikap itu ditiru dengan cara observation learning. Yang terakhir adalah perbandingan sosial dengan melakukan social comparison. Sebagai contoh kan, ketika kita memiliki sikap yang teguh terhadap keyakinan kita, bahwasanya saya adalah seorang saya adalah seorang guru yang bijaksana misalkan. Untuk memperkuat sikap kita bisa cara melakukan perbandingan ke yang lebih. Oh ya, teman saya itu dia poor dalam hal kebijaksanaan, sehingga anak didiknya tidak bisa dibina, anak didiknya susah untuk dikendalikan. Maka posisi ini dengan kita melakukan komparasi ke bawah akan menjadikan kita mempertahankan posisi kita sebagai seorang pengajar untuk bisa lebih meningkatkan kualitas kita. Nah, pun begitu ketika sikap juga diperoleh dari perbandingan social comparison ke level yang atas, level up. Maka ini akan memotivasi kita bahwasanya goal saya adalah, tujuan saya mengajar di sini adalah untuk merubah siswa menjadi lebih bermutu. Nah, capaiannya maka akan ditinggikan sebagaimana capaian oleh teman mungkin levelnya lebih tinggi. Itu namanya sikap. Jadi sikap bisa dipertegas dengan cara perbandingan sosial atau dibentuk dengan cara imitasi, perbandingan sosial, kemudian dengan cara asosiasi, dan yang kedua dengan cara peneguhan atau reinforcement. Fungsi sikap dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu sebagai pengetahuan. Pertama, ya, dia beroperasi sebagai sebuah skema, ya. Jadi dalam konteks keseharian, proses mental yang terjadi di dalam diri kita sendiri, dalam self, ya, dalam diri kita ada yang namanya sikap. Yang sikap ini biasanya juga akan menjadi fungsi untuk mendefinisikan sesuatu dalam terminologi yang lebih luas. Tidak hanya respon terhadap stimulus, tapi di situ dibentuk dalam sebuah skema individu atau skema self yang itu menyangkut atau di dalamnya berisi banyak sekali nilai, ya, makna, evaluasi, dan sebagainya. Ini salah satu fungsi sikap juga meneguhkan dia dalam konteks sosial skemnya. Kemudian sikap juga sebagai sebuah bentuk identitas. Sebagai contoh, saya ini mempunyai sikap yang toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Maka sikap perilaku toleransi itu menunjukkan bahwasanya saya mempunyai pandangan atau mempunyai sikap bahwasanya perbedaan itu tidak menjadikan kita sebagai sebuah hal yang bisa menjadi jarak dalam pergaulan. Maka sikap kita terhadap sikap toleransi adalah positif. Sikap kita terhadap teman kita, maka kita positif, happy gitu. Sehingga akan mencerminkan diri bahwa saya seorang yang toleran atau kamu orang yang toleransi. Nah, yang ketiga adalah sikap juga bisa berfungsi sebagai self-esteem, sebagai untuk meningkatkan harga diri.
Kalau orang yang mempunyai sikap positif tertentu, tentu akan meningkatkan harga dirinya. Sebagai contoh, ketika Anda firm untuk melakukan belajar matematika gitu ya, karena Anda suka gitu ya, sikap Anda terhadap ilmu matematika adalah positif ya, maka ketika Anda belajar ilmu matematika, Anda bisa mendapatkan nilai yang Anda inginkan. Ketika nilai yang Anda inginkan itu bagus atau sesuai dengan keinginan, Anda semakin dikuatkan. Sehingga apa? Itu dapat meningkatkan harga diri Anda, meningkatkan nilai-nilai harga diri Anda, bahwasanya Anda adalah orang yang mampu mengerjakan sesuatu, Anda adalah orang yang dapat mencapai apa yang Anda inginkan. Ini ketika sikap dapat meningkatkan harga diri Anda. Kemudian fungsi pertahanan diri atau ego defense. Sebagai contoh, tadi saya ilustrasikan orang yang dengan karakteristik atau mungkin dengan pembinaan lebih awal oleh keluarga itu lebih strict, lebih kuat, akan ada kemungkinan dia bisa melakukan memproteksi dirinya ketika dalam pergaulan, sehingga ego untuk bisa berbaur dengan teman-temannya, ego untuk bisa bergaul dengan teman-temannya, untuk minum dan sebagainya, bisa dikendalikan oleh sikap dia yang strict terhadap apa yang sudah menjadi nilai bangunan oleh keluarga dan budayanya. Begitu. Pun begitu, saya tambahkan contoh, misalkan fungsi sebagai identitas juga melekat pada diri Anda yang mengidentifikasikan diri Anda sebagai orang Batak, orang Jawa, atau orang Islam, ataupun orang Buddha, maka komunitas atau budaya Anda itu melekat membentuk sebuah sikap Anda. Karena sikap Anda positif kan, sikap Anda positif, maka bisa jadi setiap perilaku Anda akan disandarkan pada nilai-nilai budaya yang ada di sana. Gitulah kira-kira. Yang kelima adalah fungsi sikap sebagai motivasi atau kesan, impression, motivation. Kalau orang positif terhadap apa yang dia tampilkan, maka cenderung akan memotivasi dia untuk melakukan sesuatu yang terbaik, misalkan gitu. Misalkan Anda sebagai sebuah MC ya, Anda sangat gembira ya. Gembira itu kan bagian dari evaluasi sikap ya, dengan pertunjukan acara tersebut, dengan ditunjuknya Anda sebagai MC misalkan, sebagai host. Maka sikap positif Anda terhadap diri Anda sebagai host akan meningkatkan motivasi Anda, sehingga akan menjadi sebuah targetan acara ini harus sukses dan sebagainya. Acara ini harus lebih bombastis dan lain sebagainya. Sehingga motivasi ini yang kemudian akan menciptakan sebuah masterpiece, menciptakan sebuah kekaguman baik diri kita sendiri ataupun orang lain terhadap diri kita. Ini fungsi sikap sebagai meningkatkan motivasi kesan kita. Lantas bagaimanakah hubungan sikap dan perilaku? Beberapa teori menyatakan bahwasanya sikap tidak selalu menjadi predisposisi dari sebuah perilaku. Tapi banyak juga teori yang menyatakan sikap merupakan predisposisi dari perilaku. Nah, untuk melihat ini ada beberapa teori ya yang mengatakan bahwasanya ini sebagai sebuah ada kucing masuk, sebagai sebuah ilustrasi ya. Jadi pada tahun 34 penelitian Lapierre, di mana dia melakukan perjalanan ya bersama perjalanan keliling Amerika dengan sepasang orang China. Nah, selama perjalanan mereka berhenti di 184 restoran dan 66 hotel serta penginapan kecil. Hanya satu kali mengalami penolakan dan sebagian besar tingkat pelayanannya rata-rata sampai dengan di atas rata-rata. Kemudian setelah perjalanan selesai, Lapierre menulis surat kepada semua agen perjalanannya yang ia tempati dan bertanya apakah mereka akan memberikan pelayanan kepada pengunjung beretnis Cina. Hasilnya 128 agen perjalanan yang memberikan respon 92% dari restoran dan 91% dari hotel menyatakan tidak. Nah, ini bisa kita lihat dalam konteks ini berarti tidak selalu melulu bahwasanya sikap berpengaruh terhadap perilaku. Sebetulnya dalam konteks ini kita lihat 90-20% dan 91% mereka menyatakan tidak akan melayani
kelompok Cina misalkan, beretnis Cina, turis beretnis Cina. Namun demikian, mereka tetap melayani dalam realitanya. Artinya bahwa sikapnya tidak mengedrive, tidak mendorong dia untuk tidak sesuai dengan sikapnya. Mungkin di situ ada variabel lain yang membuat para pelaku hotel dan pelaku restoran itu menerima adalah mungkin di situ karena adanya variabel lain, yaitu adalah Pierre yang notabene merepresentasikan etnis mereka begitu. Jadi begitu. Jadi point of view-nya bukan pada point of view-nya bukan lebih kepada etnisnya, tapi lebih melihat bahwasanya dia menerima karena ada sosok lain yang merepresentasikan bagian dari identitas mereka. Jadi tidak selalu sikap itu berkorelasi dengan perilaku, tapi kadang sikap juga berkorelasi dengan perilaku. Nah, kapan sikap konsisten dengan perilaku? Artinya sikapnya positif, perilakunya juga sesuai dengan sikap. Yang pertama bisa disebabkan karena aspek situasi, ya. Faktor situasional dapat menyebabkan konsisten atau tidak konsisten adanya sebuah sikap terhadap perilaku. Jadi situasi tertentu dapat dapat mencegah seseorang untuk berperilaku sesuai dengan sikapnya. Tapi situasi tertentu juga dapat menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan situasinya. Ya, sebagai contoh misalkan Anda sebetulnya tidak suka yang namanya minum gitu. Jadi sikap Anda terhadap minuman keras itu negatif lah. Artinya sangat besar potensi Anda untuk tidak minum minuman keras karena sikap Anda sudah negatif terhadap minuman keras. Tetapi di situasi tertentu ketika Anda dituntut untuk ngobrol dengan kolega Anda untuk membahas bisnis misalkan atau dengan teman-teman yang membahas bisnis yang di mana di dalamnya terdapat komunitas yang mengkonsumsi minuman keras, maka bisa jadi sikap Anda akan konsisten, ya, karena ketika Anda memiliki pertahanan diri yang kuat. Tetapi bisa jadi sikap Anda berubah, tapi sementara ya, sikap Anda berubah, akhirnya Anda ikut minum-minuman keras tersebut hanya karena tidak ingin dianggap sama teman-temannya alim atau sebagainya gitu. Maka disinilah konsistensi sebuah perilaku atau sikap terhadap perilaku itu sangat dipengaruhi oleh situasi. Kemudian yang kedua adalah aspek dari sikap itu sendiri. Yang pertama kekuatan sikap, ya kita tadi bicara ya. Apabila semakin kuat kita memiliki sikap yang kuat, akan memungkinkan semakin pula dampaknya terhadap perilaku. Ya sebagai contoh, kalau sikap kita memang sangat kuat, seyogyanya tadi kita tidak akan terpengaruh oleh teman-teman kita atau kolega kita untuk ikut minum ya. Kita bisa mencari alasan dan alibi agar kita terhindar dari minum itu. Namun demikian tetap proses negosiasi dan proses ininya tetap jalan. Kira-kira begitu. Nah, seberapa kuat reaksi emosional yang berhasil dibangkitkan dari objek sikap tertentu kepentingan. Sejauh mana individu peduli dengan secara pribadi dipengaruhi oleh sikap tertentu, pengetahuan, beberapa banyak individu mengetahui tentang objek sikap tersebut, kemudian diakses, kemudian apa sikap tersebut dapat diterima akal sehat. Nah, prinsipnya adalah itu, kekuatan sikap itu ketika kita bisa mengilhami prinsip-prinsip yang ada atau keyakinan-keyakinan yang ada di dalam sikap kita itu bisa berkorelasi langsung dengan perilaku kita. Kemudian sumber sikap, bagaimana sikap itu bisa terbentuk ya? Pertama dari pengalaman langsung ataupun tidak. Kemudian yang kedua kita ada bicara kekhususan sikap. Jadi berbicara sumber sikap, sikap itu misalkan suatu ketika Anda pernah mengalami pernah mengalami satu kejadian yang membuat Anda traumatik. Nah, pengalaman ini kemudian akan membentuk Anda menjadi orang yang lebih hati-hati dalam konteks karena Anda memaknai kecelakaan yang pernah Anda lakukan sebagai sebuah keteledoran Anda.
maka sikap Anda akan hati-hati dalam setiap melakukan perjalanan ataupun aktivitas lainnya. Sikap ini akan menjadi kuat ya dan akan mengontrol perilaku kita jika kita dihadapkan pada pengalaman yang langsung. Bisa juga kita mendapatkan sikap itu dari pengalaman yang tidak langsung. Sebagai contoh, misalkan tadi contoh yang awal, saya memilih presiden ini karena saya mendapat informasi banyak hal dari teman saya. Maka teman saya menjadi rujukan terhadap sikap saya dalam memilih seorang presiden. Nah, kemudian kekhususan sikap. Sikap terhadap sesuatu yang lebih spesifik biasanya akan cenderung lebih kuat ya dibandingkan dengan yang umum. Misalkan tesis saya dulu, saya bahas tentang sikap pelajar terhadap kekerasan pelajar. Ya, intensi pelajar terhadap kekerasan pelajar yang salah satu variabelnya saya mengukur tentang bagaimanakah sikap pelajar terhadap kekerasan pelajar. Akan sangat berbeda definisinya ketika kita memahami menggunakan terminologi sikap pelajar terhadap kekerasan ya, itu masih general. Tapi kalau sikap pelajar terhadap kekerasan pelajar, maka sikapnya lebih khusus, yaitu kepada bagaimana sikap pelajar terhadap kekerasan yang telah dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh seorang pelajar. Maka akan lebih spesifik. Nah, didapatkan apabila dia firm meyakini bahwasanya kekerasan terhadap pelajar itu adalah sesuatu yang sangat dibolehkan, sangat diyakini, ya, atau dia confirm terhadap keyakinan itu, maka kemungkinan besar sikap itu akan terrealisasi dan dia bisa melakukan tindakan kekerasan itu. Tadi kita bicara tentang kekhususan sikap. Jadi sikap memang mempengaruhi perilaku, namun kekuatan hubungan ini dengan sangat ditentukan oleh banyak faktor yang berbeda. Jadi tidak selamanya sikap mempengaruhi, tapi secara hubungan kuat, sikap biasanya sangat mempengaruhi perilaku. Nah, sekarang kita berbicara bagaimanakah sikap bisa mempengaruhi perilaku. Kita ada teori reason action ya, yang menyatakan bahwasanya tindakan manusia itu selalu beralasan gitu. Tindakan manusia itu selalu ada sebabnya. Reaksi terhadap sebuah stimulus misalnya itu tindakan reason action. Kemudian yang kedua teori plan behavior itu juga pengembangan atau penyempurnaan dari teori reason action, karena menurut teori plan behavior ini manusia itu selalu merencanakan tindakannya. Manusia itu sebagai makhluk yang unik yang tidak pernah luput untuk merencanakan setiap perilakunya. Jadi menurut definisi plan behavior itu tidak ada sebuah perilaku yang tidak didasarkan pada niat seseorang ya. Maka di situ yang kita ukur adalah intensi, niat. Jadi sikap bisa berpengaruh terhadap perilaku, tapi melalui dapat diukur melalui seberapa besar intensi seseorang untuk melakukan ini. Jadi tidak sikapnya akan berjalan melalui intensi dulu. Nah, intensi dalam konteks teori reason action itu hanya terdapat dua hal. Yang pertama yaitu dimensi sikap ya, intensi dalam teori reason action ada dua dimensi, yaitu determinan diri ataupun dimensi sikap.
ya, kemudian determinan pengaruh sosial norm atau norma subjektif. Nah, di dalam sikap yang dimaksud ini adalah sikap yang spesifik ya. Sikap yang spesifik artinya seperti saya jelaskan tadi, di mana ya, di mana di dalam sikap ini ya, yang pertama yang menjadi catatan, sikap ini harus spesifik tertentu, yaitu kayak tadi dicontohkan sikap pelajar terhadap kekerasan pelajar. Ya, bahkan dalam konteks teori ini dia juga harus ditetapkan waktunya. Kekerasan yang kapan, kekerasan yang mana, di mana gitu. Artinya dia reliable, bisa sangat reliable ketika dia dikaitkan dengan fakta, waktu, dan time dan situasinya. Itu kalau kita berbicara sikap dalam konteks yang lebih khusus, bukan secara umum. Nah, di dalam dimensi sikap ini terdapat dimensi lagi, yaitu behavior belief dan behavior belief dan evaluasi kontrol. Behavior belief itu adalah, kalau saya contohkan dari apa yang tadi sampaikan terkait tesis, misalkan sikap pelajar terhadap kekerasan pelajar, maka kita akan mendapatkan data terkait keyakinan terhadap perilaku itu, bahwasanya ternyata perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pelajar itu dapat meningkatkan harga diri saya. Satu, itu keyakinan terhadap perilakunya. Kedua, kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, saya sebagai seorang yang melakukan kekerasan pelajar, maka mempermudah saya dalam bergaul di lingkungan sekolah saya. Itu behavior belief. Kemudian ada lagi, misalkan dengan saya melakukan kekerasan bersama teman-teman saya akan dianggap gaul atau tidak kuper oleh teman. Itu berarti dia menganggap behavior belief itu kemudian dievaluasi oleh evaluasi kontrol ini, evaluasi belief terhadap ya. Jadi kemudian kita melakukan evaluasi terhadap keyakinan kita yang pada akhirnya kita menjadi firm atau positif terhadap perilaku kekerasan tersebut. Kita menjadi setuju terhadap perilaku kekerasan tersebut karena dia keyakinan atau behavior belief itu, keyakinan terhadap perilaku itu. Nah, kemudian determinan yang kedua atau dimensi yang kedua yaitu karena adanya norma subjektif. Subjektif norma itu adalah norma yang terbentuk karena standarisasi diri kita dalam melihat lingkungan kita. Ini bisa dipengaruhi oleh figur influence atau orang yang mempengaruhi kita dalam memutuskan sesuatu. Sebagai contoh, kita merasa dalam konteks sosial subjektif ini, kita merasa bahwa kita diharapkan oleh teman-teman kita melakukan tindakan kekerasan. Dengan kita melakukan tindakan kekerasan, teman-teman kita itu akan bahagia. Maka dalam konteks subjektif norma ini, kita seolah-olah merasakan adanya tuntutan untuk memenuhi keinginan sosial kita. Ini namanya subjektif norm. Kemudian ada dimensi significant other dalam konteks ini, yaitu siapakah orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita sehingga kita terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan, dan orang itu, kita berasumsi bahwasanya orang itu juga sangat mengharapkan kita untuk melakukan perbuatan kekerasan. Contoh dalam konteks ini bisa jadi senior kita yang menuntut kita agar kita melakukan kekerasan supaya kita bisa duduk sama rata, supaya kita, sekolah kita secara umum misalkan bisa dihargai oleh orang lain, bahkan tidak dihargai tapi ditakuti. Itulah determinasi intensi. Nah, kedua hal ini akan berinteraksi membuat sebuah intensi yang diukur. Semakin intensinya tinggi, akan menambah peluang semakin besar perilaku itu muncul. Tapi kalau kemudian intensinya rendah, ya, yang dipengaruhi oleh evaluasinya rendah, subjektif normanya rendah, mungkin juga akan berpengaruh kepada tidak munculnya perilaku kekerasan tersebut. Nah, itu bicara teori reaction action. Kemudian dikuatkan dengan teori plan behavior sebagai sebuah pengembangan. Tidak cukup adanya sikap saja dan sosial normal saja,
subjektif norma saja, tetapi harus ada persepsi mengenai kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan itu. Namanya perceived behavior control. Ya, perceived behavior control itu misalkan itu adalah persepsi Anda tentang kemampuan Anda dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, saya mampu melakukan tindakan kekerasan itu karena saya masih muda. Saya energi saya banyak, stamina saya bagus karena saya rajin olahraga sehingga saya memungkinkan untuk bisa lari dan sebagainya. Itu yang contoh pertama. Contoh keduanya mungkin misalkan saya merasa mampu untuk bergabung dengan teman-teman saya dalam menangani polisi yang ada di ruang. Artinya apa? Bisa melakukan tawuran itu karena saya bisa mengatasi bila mana ada polisi dan sebagainya. Nah, atau mungkin yang lainnya saya merasa mampu karena saya sudah dipersenjatai oleh senjata tajam dan sebagainya. Akhirnya membuat persepsi bahwa dia mampu melakukan tindakan kekerasan. Nah, ketiga ini PBC ini akan memperkuat sikap dan norma subjektif dalam membentuk sebuah niat atau intensi. Nah, kemudian ini tinggi berpengaruh kepada tingkat laku. Nah, meskipun dalam teori plan behavior theory ini Azen menawarkan aspek kontrol dari luar atau actual control, yaitu posisinya di tengah-tengah sini nih sebagai variabel mediator. Ya, meskipun ini tinggi, kalau aktual kontrolnya ternyata lebih kuat, ternyata juga tidak mempengaruhi tingkah laku gitu. Ternyata tidak bisa membentukkan tingkah laku. Sebagai contoh, oh ternyata memang dia bisa menangani polisi, dia bisa dipersenjatai tajam. Tapi ingat di sini ada masyarakat. Ketika tempat tawuran Anda di tengah masyarakat, kemungkinan brutalitas masyarakat akan lebih dahsyat ketimbang polisi. Dia akan main hakim sendiri, maka dia akan mengurungkan niat dia untuk melakukan tingkah laku. Disinilah yang kita katakan sebagai teori plan behavior yang mengatakan bahwasanya perilaku bisa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi, sikap bisa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi tingkah laku. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Gimana penjelasan saya bisa dimengerti nggak? Saya mau tanya, Usman mau nanya. Pak. Oke, silakan. Tapi yang awal-awal tadi, Pak, terkait dengan komponen kognitif, afektif, sama yang kecenderungan perilaku. Ketika ada peristiwa kita tiga komponen tersebut di diri kita ini saling bertolak belakang. Terus itu cara menyikapinya gimana, Pak? Tadi gimana? Sorry. Jika kita dihadapkan terkait suatu kejadian, terus komponen-komponen tersebut di dalam diri kita itu saling bertolak belakang gitu, Pak, terkait dengan apa yang kita yakini, terus perasaan kita sama kecenderungan perilaku kita yang mau kita lakukan itu saling bertolak belakang. Nah, itu menyikapinya gimana, Pak? Itu kan berarti kalau saling bertolak belakang, berarti Anda memiliki evaluasi terhadap perilaku tersebut belum positif, ya. Satu sisi ini nanti dijelaskan ya. Satu sisi mungkin lebih kepada gini, berbeda konteksnya kita dihadapkan pada beberapa sikap yang membuat kita bingung, ya. Tapi dalam konteks kita mencoba membedah aspek psikologis yang ada di dalam diri Anda, ya, antara perasaan suka atau tidak suka, kemudian antara kognisinya ya, Anda meyakini atau tidak meyakini terhadap perilaku tersebut. Maka itu adalah sebuah proses mental
yang ada di diri Anda sendiri gitu. Jadi ini kita tidak bisa memisahkan diri ya. Kita tidak bisa memisahkan diri. Terkecuali yang Anda tanyakan adalah bagaimana sih supaya kita bisa firm atau positif terhadap sesuatu. Maka caranya adalah yang pertama itu dengan cara belajar. Ada proses pembelajaran ya. Mencoba kita mengasosiasikan stimulus-stimulus yang ada di luar kita sehingga membuat kita menjadi firm, menjadi yakin terhadap sebuah objek tertentu atau perilaku tertentu. Ya, maka di situ melibatkan aspek fonasinya, aspek perasaan kita juga main di sana, penilaian kita terhadap objek itu adalah positif. Jadi menurut saya dalam konteks ini kita memahami sikap itu secara utuh ya. Dalam konteks aplikasi ya, berbeda ketika kita mau coba akan mengukur misalkan sikap seseorang terhadap B, sikap seseorang terhadap C, maka bisa diukur bagaimana dimensi perasaannya gimana, positif atau enggak, dimensi kognisinya gimana, dia yakin atau enggak. Nah, ketika dari ketiga dimensi ini ada yang berkurang, maka akan semakin kemungkinan kecil sikap itu menjadi positif gitu. Maka sikap itu juga menjadi rendah. Jadi prinsipnya semacam itu. Nah, ketika kita sudah bisa mentreatment sikap itu, mengetahui salah satu sikap itu rendah, ya, maka yang kita lakukan adalah ketika kita ingin merubah sikap orang itu, kita harus mentreat orang itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Nah, kalau konteksnya misalkan Anda, kenapa kok saya tidak firm terhadap ini? Coba Anda belajar, kenapa orang itu firm terhadap ini? Ya. Karena orang itu firm terhadap ini karena misalkan ternyata perilaku ini menyenangkan, ternyata perilaku ini bikin orang merasakan manfaatnya dan sebagainya. Ya kalau kita sudah merasakan begitu, tinggal perasaan kita gimana gitu. Nah kalau perasaan kita tetap happy ya biasa-biasa aja karena ini menyangkut aspek pengetahuan ya, dimensi knowledge yang ada yang terbentuk di dalam pikiran kita. Maka sikap sesungguhnya menurut saya juga subjektif. Belum tentu sama antara sikap seseorang dengan orang lain itu sangat relatif berbeda. Cara merubah-rubahnya ya yaitu dengan tahapan-tahapan itu, melakukan proses belajar, perbandingan dan sebagainya agar kita bisa merubah sikap kita sesuai dengan orang lain ataupun sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu mungkin. Jawabannya begitu nggak? Ya sudah lumayan sih Pak. Tapi misal begini, kita sudah meyakini bahwa hal itu tuh sudah benar gitu, tapi perasaan kita kayak tidak terima gitu kalau itu benar. Terus perilaku kita itu malah cenderung untuk menghindari keduanya itu. Ada paradoks antara sikap dan perilaku itu. Ya, ada pertentangan antara perilaku dan sikap. Tapi kalau secara konsep teorinya sih Mas, kalau secara konsep teorinya, biasanya sikap itu tidak akan bertentangan dengan perilaku Anda apabila mana tidak terjadi faktor lain di luar kendali kita. Itu secara teorinya kan begitu tadi kita sampaikan. Jadi sikap itu akan konsisten kepada perilaku sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Lingkungan lah ya, oleh situasi lah ataupun faktor lain yang kemudian menghambat bagaimana perwujudan sikap terhadap perilaku tersebut. Nah, kasusnya adalah Anda positif terhadap sesuatu tapi perasaan itu ada nggak enak. Nah, ketika berbicara sikap maka positif tidak positif itu kan satu kesatuan. Nah, dimensi apa yang menurut Anda apa yang membuat tidak suka itulah yang harus Anda cari gitu. Sehingga Anda berpikir untuk tidak melakukan tindakan itu. Berarti kan ada faktor kondisi lain yang membuat kamu tidak suka. Ya kan? Nah, untuk bisa mengetes supaya Anda menjadi suka, yaitu caranya Anda mencoba mempelajari aspek lain yang membuat Anda menjadi happy seperti apa. Itu menguntungkan buat kita atau tidak. Itu dalam penilaian behavior belief-nya. Dalam proses penilaian terhadap keyakinan terhadap objek itu. Begitu nggak? Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau masih belum sepakat,
nggak apa-apa. Udah sedikit tergambar lumayan, Pak. Iya, jadi yang harus kita catat barangkali ngomong sikap itu adalah satu kesatuan dari beberapa dimensi yang ada di dalam sikap tersebut, ya. Ketika kemudian kita tidak favorable terhadap sesuatu, tetapi penilaian kita terhadap sesuatu itu positif, maka belum tentu sikap kita menjadi positif, ya. Terus apabila kecenderungan kita kuat untuk melakukan sesuatu, tapi karena kita unhappy, ya, itu tidak favorable, tidak menyenangkan, maka bisa jadi perilaku itu tidak terwujud. Kira-kira begitu. Ya sebagai contoh misalkan begini, ketika Anda harus menolong orang, ya, menolong orang, ketika Anda harus menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan Anda seketika itu, perilaku menolong Anda positif, karena di situ terdapat keyakinan bahwasanya dengan menolong kita sudah berbuat baik, dengan menolong kita sudah meringankan beban orang, gitu. Kemudian tendensi untuk melakukan itu keras, tendensi untuk melakukan aktivitas atau menolong itu sangat besar. Nah, tetapi Anda tidak menjadi happy, tidak favorable karena apa? Saya harus mengorbankan sesuatu yang sangat terbatas dari diri kita. Contohnya Anda mau menolong tapi dalam kondisi Anda terbatas gitu. Ya. Maka disitulah peran barangkali values-values yang ada di social scam kita itu bagaimana merasionalisasikan kita. Mungkin kita ingat Yusuf Mansur misalkan, oh dengan kita bersedekah tanpa harus menunggu misalkan begitu. Itu kan informasi-informasi yang bisa memperteguh dan merejus emosi kita, merejus perasaan kita sehingga perasaan kita lebih happy. Oh dengan bersedekah ternyata kita akan lebih kaya, kok tidak akan miskin misalkan. Atau mungkin insya Allah ada jalan lain kalau kita mau bersedekah. Mungkin bukan datang dari orang itu, tapi datang dari orang lain. Artinya mengubah sesuatu yang sifatnya unhappy menjadi sebuah hal yang happy. Begitu prinsipnya, Mas. Jadi itulah yang kita bicarakan sebagai proses asosiasi learning dan sebagainya. Ayah Dai. Ada nggak yang mau ditanyakan? Dari sekian tadi materi panjang lebar, itu masuk nggak sih di ini? Ngebentuk nggak? Anda paham nggak? Halo? Pengen nanya Pak, Oke. mungkin sederhana ya Pak. Jadi dan pengen tahu juga perbedaannya dari sikap dan sifat itu mungkin ada cirinya ataupun ada tandanya Pak. Mungkin kan kayak sikap kan mungkin ya menurut saya kayaknya lebih bisa berubah gitu Pak dibandingkan dengan sifat diri kita itu sendiri. Kemudian juga seperti apa ya?
Tapi ada beberapa hal yang sekiranya bisa dilihat bahwa sikap sama sifat itu memiliki ciri yang sama gitu Pak, seperti mungkin bisa mengarahkan perilaku dan juga apa namanya, tampak, tapi ada juga yang tidak tampak gitu Pak. Nah itu mungkin pengen minta penjelasan lebih lanjut Pak terkait sedikit perbedaan ataupun ciri yang bisa membedakan antara sikap dan sifat Pak. Oke. Mungkin perbedaannya mendasar ya. Beberapa teori mengatakan bahwasanya kalau sifat, karakter itu bisa innate, dia bawaan. Sifat itu bisa diwarisi, ya, genetik. Secara biologis, sifat itu secara fisiologis bisa diwariskan dan secara mental pun bisa diwariskan. Itu sifat. Itu perbedaannya mendasar ya. Beberapa teori mengatakan seperti itu. Nah, biasanya sifat itu dia lebih lama menetapnya. Dia lebih lama. Sifat itu bisa saja berubah, tapi kemungkinannya sangat susah. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir sifat itu muncul dalam berperilaku jika sifat itu adalah bisa berdampak negatif. Nah, sikap berbeda dengan sikap. Sikap itu adalah sesuatu yang dipelajari, yang didapatkan. Semakin orang banyak melakukan proses belajar, tentu sikapnya akan berbeda. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka sikapnya akan berbeda. Ya. Nah, jadi sifat juga bisa mempengaruhi sikap. Ya, sikap juga dalam konteks ini bisa semakin meneguhkan sifat atau karakter seseorang. Itu yang paling mendasar sih menurut saya. Ya, kalau dilihat aspek dari konsistensinya, sifat itu lebih konsisten dalam artian dia menetap ya, menetap. Kalau sikap kan lebih cenderung lebih fleksibel. Kadang orang yang inklusif misalkan sikapnya gampang, mempunyai sikap yang terbuka. Orang yang dewasa atau yang secara informasi dia sangat banyak, dia cenderung mempunyai sikap inklusif, artinya dia mudah menerima pergaulan dan sebagainya. Sehingga dalam konteks itu akan berpengaruh positif terhadap dia dan lingkungannya. Tapi kalau sifat ini kan innate ya, bisa dikatakan sebagai sebuah bawaan. Jadi kan ada sebuah trait ya, beberapa hal yang diwariskan, salah satunya adalah karakteristik dan sifat genetik ya, sifat itu diwariskan. Itu berlangsung agak menetap Mas, agak lebih lama. Menurut saya ini akan sangat sukar untuk dirubah, tapi bisa dikurangi. Dikarenakan dengan melakukan terapi kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa mereduce sifat dia yang sesungguhnya. Sebetulnya tidak mengurangi sih, tapi hanya meminimalisir potensi sifat itu berdampak pada perilaku tertentu. Itu sama-sama bisa mendriver sebuah perilaku, sama-sama bisa mendriver sebuah antara sikap dan ini juga bisa saling memengaruhi, bisa juga. Itu lebih kepada karakternya yang lebih menetap dan tidak menetap. Kemudian sikap itu dipelajari, sifat itu tidak dipelajari, sifat itu bawaan. Itu perbedaan-perbedaannya. Begitu nggak Megan? Ada opsi lain? Cukup Pak. Berarti kalau misalnya memang dilihat dari perubahannya itu yang sifat ini cenderung lama tapi juga bukan berubah secara full gitu ya Pak, cuman istilahnya menahan ataupun iya begitu, mengurangi. Oke, baik Pak. Cukup Pak, terima kasih Pak. Siap. Yang lain? Yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita maraton.
Kemudian kita berbicara tentang apakah sikap bisa berubah. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Yang tadi ditanyakan salah satunya oleh Megan untuk membedakan antara sikap dan sifat. Nah, sikap bisa berubah, setiap individu bisa merubah sikapnya. Pertanyaannya, mengapa dan bagaimana perubahan sikap terjadi? Ya, perubahan sikap itu bisa terjadi, bisa disebabkan karena komunikasi yang persuasi. Ya, itu bisa menimbulkan perubahan sikap dan juga konsistensi kognitif. Ketidakkonsistensian kognitif itu bisa mempengaruhi perubahan sikap. Yaitu artinya semakin banyak informasi, semakin banyak referensi akan semakin menguatkan suatu sikap atau mungkin bisa juga merubah sebuah sikap. Barangkali pandangan kita terhadap orang Arab misalkan dalam konteks ini ya, kita akan mempersepsikan ini orang Arab ya, dia lagi beli minuman. Sikapnya mungkin selama ini kita terhadap orang Arab positif ataupun melihat orang Arab itu hanya pada perspektif Arab sebagai based on religion gitu, Islam. Jadi tidak mungkin minum. Ternyata di Arab juga ada gitu. Nah, informasi seperti ini bisa jadi akan merubah persepsi kita sekaligus juga akan merubah sikap kita terhadap orang Arab. Ini seperti satu contoh saja. Ternyata informasi yang didapat rakyat Emirat Arab lebih banyak konsumsi alkohol sebetulnya. Hanya prosesnya mungkin lebih hidden dan sebagainya. Artinya kita merubah sikap kita yang tadinya kita positif terhadap orang Arab full 100%, namun menjadi berkurang. Ini perubahan adanya konsistensi kognitif yang berubah ya. Artinya konsistensi kognitif secara gradual ataupun secara kontinu dia selalu melakukan proses updating informasi dan sebagainya, akhirnya merubah pattern dalam skema knowledge-nya yang ada di dalam kognisi kita itu. Nah, ada juga di sini kita bahas namanya disonansi kognisi. Disonansi kognisi yaitu suatu keadaan internal yang tidak nyaman akibat adanya ketidaksesuaian antara dua sikap atau lebih, serta antara sikap dan tingkah laku. Itu menurut Leon Festinger. Misal di sini Rodiah merasa berat badannya tidak ideal sehingga memutuskan diet. Suatu hari dia dikirimi seorang sahabat coklat lezat idamannya. Rodiahnya pun galau memilih diet atau coklat, itu namanya disonansi. Jadi satu sisi dia pingin diet, dia form diet, pingin diet supaya langsing. Tapi dia juga suka gitu, sikap terhadap coklatnya positif, maka bingung gitu. Maka disitulah terjadi disonansi kognisi. Nah, saya juga pada awal-awal PPKM saya menulis tentang pada waktu mudik ya, pemerintah melarang kita untuk mudik karena kebijakan PPKM ya, untuk mereduce, meminimalisir terjadinya breakout of coronavirus gitu. Saya sempat nulis di Detik pada saat itu ambivalensi kebijakan mudik. Salah satu pendekatannya adalah dengan disonansi kognitif ini. Jadi satu sisi masyarakat sangat ingin pulang, tapi di sisi yang lain dia juga sadar kepulangan dia akan sedikit banyaknya berpengaruh terhadap menambah penyebaran virus corona, potensi penyebaran virus corona. Maka dia satu sisi dia tidak menolak, bahkan firm terhadap kebijakan PPKM. Tapi karena keinginan kuat untuk pulangnya juga sikap terhadap juga kuat, makanya dia bingung. Nah, maka bagaimana kemudian untuk menghindari sebuah terjadinya disonansi ini, ya, yaitu yang pertama adalah kita mengubah sikap atau perilaku kita menjadi konsisten satu sama lain. Ya, sebagai contoh, ya, harus dicari frame besarnya. Kebijakan pemerintah melakukan pelarangan terhadap kita untuk mudik, salah satunya adalah untuk menghindari penyebaran wabah. Di sisi lain, kita juga udah 3 tahun nggak pulang, misalnya ingin ketemu orang tua. Maka kita harus memperkuat salah satunya supaya kita tidak bingung. Maka harus kita perkuat dengan cara perbandingan, misalkan kalau saya pulang justru khawatir bisa memberikan penyebaran penyakit kepada orang tua kita, malah justru akibatnya lebih parah. Kita harusnya bahagia berkumpul dengan keluarga tapi malah sakit. Maka ini akan memperkuat sikap kita terhadap PPKM itu, terhadap program pembatasan wilayah dan sebagainya. Maka kita menangguhkan untuk pulang dan stay di Jakarta. Itu kait dengan penguatan salah satu sikap yang
agar perilaku kita sikap kita menjadi konsisten. Kemudian tiga jenis mekanisme yang lain untuk mengurangi disonansi kognisi ini dengan cara mencari informasi baru untuk mendukung sikap, perilaku, elemen kognisi dan yang bertentangan. Sebagai contoh di sini misalkan ya terkadang ketidaktahuan kita masih contoh yang sama terhadap bagaimana pola penyebaran virus, bagaimana potensi penyebaran melalui orang per orangnya seperti apa membuat kita tetap egois. Ditambah lagi dengan mohon maaf paham-paham keagamaan yang selama ini mendoktrin kita agar tidak takut dengan virus corona, karena virus corona yang mengendalikan adalah Tuhan, maka kita jangan takut karena Tuhan pasti melindungi kita. Nah, itu namanya hal semacam itu kemungkinan informasi akan justru menyesatkan yang mungkin kemudian dia akan menjadi salah satu pertimbangan munculnya sikap dia tetap firm dan merejus kekuatan sikap dia terhadap PPKM itu akhirnya lebih dominan untuk tetap pulang misalkan itu begitu. Kemudian yang ketiga adalah mengabaikan atau menganggap ketidaksesuaian sebagai sesuatu yang tidak penting. Sudahlah, let's flow aja gitu misalkan. Tidak menganggap penting dua-duanya gitu. Itu salah satu mekanisme untuk kita terhindar dari disonansi kognisi. Nah, komunikasi persuasi ini menjadi bahan bacaan Anda ya. Relatif lebih karena istilah-istilahnya tidak lagi menggunakan istilah psikologi secara murni di sini. Banyak istilah komunikasi dan sebagainya. Oke. Ini silakan Anda resume ya. Anda resume untuk dijadikan respon PJJ-nya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, minggu depan bisa Anda tanyakan. Recording stopped. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Nyoman. Tadi kan dijelaskan mengenai 3 jenis mekanisme untuk mengurangi disonansi, Pak ya. Dan salah satunya itu adalah konsisten. Menurut Bapak, bagaimana cara agar kita itu tetap konsisten, Pak? Karena menurut saya itu konsisten itu merupakan hal yang paling sulit gitu dilakukan. Misalnya dalam program diet atau misalnya menulis skripsinya untuk tingkat 4 itu kan konsisten terus. Nah itu caranya gimana, Pak? Mungkin dari Bapak ada tips atau triknya. Terima kasih, Pak. Oke, ini konsisten dalam makna yang sesungguhnya konsisten sebagai sebuah perilaku atau konsisten sebagai sebuah proses mental yang ada di dalam kognisi kita. Ini dua penjelasan yang berbeda nanti, implikasi yang berbeda terhadap jawaban saya. Nah, kalau kita berasumsi bahwa agar kita konsisten dalam berperilaku, maka kita juga harus melakukan penguatan terhadap keyakinan kita ya, yang fungsinya di ada kognisi kita. Diperkuat ya dengan informasi-informasi yang bisa menguatkan keyakinan kita terhadap sesuatu. Dengan menguatkan keyakinan kita terhadap sesuatu, maka akan memunculkan sikap yakin ya terhadap perilaku itu, terhadap behavior. Sebagai contoh begini, Anda tadi dicontohkan sedang garap skripsi ya. Skripsi itu maka yang Anda harus lakukan, pertama Anda harus lakukan tentu Anda harus cinta dulu nih terhadap apa yang mau dibahasnya. Nah di situ Anda pusatkan fokus kognisi kita itu pada hal-hal yang menarik. Arti cari alasan-alasan yang membuat Anda bertahan dengan skripsi Anda. Misalkan skripsi saya masih jarang yang membahas. Satu itu dari aspek objeknya ya. Kemudian ketika saya melakukan penelitian ini akan lebih mudah dibanding saya melakukan penelitian yang lain. Ini adalah behavior belief terhadap objek yang Anda sedang kerjakan atau yang akan Anda kerjakan. Itu. Kemudian kalau kita sudah melakukan itu tentu juga akan melibatkan perasaan kita.
cari waktu yang pas, waktu yang tepat supaya bagaimana Anda bisa merasa perasaan Anda bisa konsisten juga terhadap ini gitu. Jadi karena Anda penilaiannya sudah bagus terhadap skripsi Anda, terhadap proses Anda, karena dengan saya menggarap posisi yang pasti saya akan cepat keluar gitu. Itu yang harus menjadi tahapan-tahapan keyakinan dalam membangun konsistensi kognisi kita. Nah, ketika itu semuanya tercapai, Anda akan melibatkan perasaan Anda menjadi favorable atau not favorable terhadap proses yang Anda jalankan, terhadap perilaku yang Anda lakukan itu. Kalau perilaku Anda sudah favorable, menyenangkan, pasti itu akan terus berjalan. Nah, maka relate terkait dengan perilaku pun menurut saya, untuk mengkonsistensikan sebuah perilaku, maka Anda harus membuat sebuah makna atau meaning terhadap perilaku Anda sendiri. Jadi setiap perilaku Anda itu harus dimaknai misalkan sebagai sebuah proses yang harus by target misalkan. Maka ketika target Anda akan terpenuhi sampai di sini, ini akan memotivasi Anda untuk melakukan target yang lainnya. Ketika terpenuhi akan melakukan target yang lainnya. Nah, tetapi ketika Anda tidak mampu mendelegasikan tugas Anda dengan baik, tidak memenuhi target, itu kemungkinan akan membuat Anda menjadi tidak happy, membuat tidak bahagia. Nah, akhirnya akan menumpuk lagi. Harus target berikutnya akan menumpuk lagi, akhirnya tidak kekejar. Itu yang akhirnya membuat perilaku menjadi tidak konsisten. Nah, untuk mencapai konsistensinya salah satunya yang menurut saya, karena ini terkait perilaku, pertama, cari referensi yang benar bagaimana tentang dosen Anda, supaya Anda bisa mudah berkomunikasi. Nah, nanti ada komunikasi persuasif itu. Persuasi itu bagaimana Anda bisa merubah sikap guru saya, dosen saya yang tadinya terhadap saya mungkin karena belum kenal penilaiannya negatif, maka supaya penilaiannya positif itu juga bisa mendorong kita untuk termotivasi. Karena saya memiliki pengalaman dalam konteks ini. Contoh begini, waktu awal saya kuliah di Unpad, saya memiliki dosen itu nggak tahu kenapa sarkas banget sama saya, atau mungkin pada saat itu melihat saya itu sok tahu atau sok pinter, atau mungkin karena saya mungkin usianya lebih dewasa dibandingkan teman-teman seangkatan saya, mungkin menganggap saya terlalu parlente dan sebagainya misalkan. Karena ya biasa kan. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak hal proses yang saya lakukan yang pada intinya aku ingin merubah orang itu menjadi suka sama saya. Bayangin, di semester 1 itu dia pegang 2 mata kuliah. Semua mata kuliah saya itu dapat B. Ya, tentu perasaan yang tidak enak, sementara dari aspek penguasaan materi saya merasa mampu gitu. Nah, begitu masuk semester 3 dia masih pegang 1 mata kuliah yang ternyata dia baru menyadari bahwasanya apa yang dilakukan terhadap saya itu adalah sebuah dia sudah underestimate dulu terhadap saya, bukan underestimate ya, tapi lebih kepada prejudice itu. Dia sudah menghakimi saya sedari awal bahwasanya aku tuh orangnya intinya like and dislike aja gitu. Nah, ternyata karena saya mampu berhasil merubah sikap dia, saya menunjukkan kekonsistensian saya dalam bersikap dan berperilaku, dan saya melakukan targetan tahapan penelitian dengan benar. Justru orang itulah yang menjadi penyelamat sampai tesis saya bisa disidangkan. Itu dosen itu. Ini pengalaman ya. Jadi konsistensi itu dibangun dengan cara masing-masing punya preferensi, tentu tidak terlepas, tapi hal yang paling basic menurut saya dalam konteks contoh membangun skripsi ini, Anda buat capaian-capaian yang itu menjadi batasan standar ya, standar normal, tapi bukan standar tertinggi. Terserah yang mengetahui tingkat stres Anda, diri Anda sendiri, mengetahui tingkat kerentanan Anda, diri Anda sendiri, Anda bisa mengukur, maka bikinlah targetan-targetan yang masuk akal, yang menurut Anda bisa Anda selesaikan. Semakin target Anda diselesaikan, Anda akan bahagia, akan semakin positif, dan akan meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan. Tadi salah satunya itu kan fungsi sikap bisa meningkatkan motivasi. Tetapi apabila misalkan satu hal terkecil, target Anda tidak terpenuhi satu kali, maka akan melemahkan yang tadinya Anda suka, energinya habis gitu. Karena Anda hanya fokus menyelesaikan target di awal yang menjadi masalah,
akhirnya numpuk nggak selesai. Panjang banget jawaban saya. Mungkin Anda paham atau tidak? Mesti bisa masuk atau tidak gitu. Masuk akal atau tidak. Apa? Iya ya. Oke, yang lain. Muhammad, mungkin mau nanya Muhammad. Atau mungkin ada komentar. Muhammad Ibrahim ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih kesempatan waktu lebih karena Anda harus meresum ya dan memberikan contoh-contoh bentuk persuasi, minimal 5. Mungkin sesi kita bisa kita tutup lebih awal. Nggak masalah kan? Oke. Gimana Megan? Berdoa Megan? Oke, siap Pak. Baik, mengakhiri sesi perpen hari ini, mari kita berdoa. Semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa menurut agama dan cara masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Kalau ada yang kurang-kurang paham, mungkin kalau ada hal yang mungkin susah diterima oleh akal pikiran teman-teman, silakan. Karena saya juga manusia, kan belajar ini juga udah lama. Jadi ada proses saling mengisi saja. Saya tidak memposisikan saya itu lebih hebat dari kalian. Karena hanya Anda berbeda background sajalah yang membuat saya mungkin lebih fasih berbicara ini. Tapi tidak berarti kemudian saya tidak memiliki kekurangan. Bahkan mungkin kalau ada kesalahan saya dalam menerapkan definisi tertentu, ya silakan Anda kritik saya ataupun Anda bantu cross check, Pak pengertiannya nggak seperti ini. Kalau yang saya bacain itu tidak masalah ya. Itu justru akan membantu meringankan beban saya terhadap proses falasi-falasi ya, kesalahan-kesalahan dalam baik dalam konsep yang saya pahami ataupun dalam perilaku yang saya pahami. Dari saya itu mungkin kalau mau sekali lagi kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Bila bisa pilih pasal berkilauherot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you then. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.